Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Galang Antonius. Terima kasih banyak teman-teman sudah banyak mendukung video saya. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Kesempatan kali ini saya ingin membahas soal klaim santai lagi. Jadi ini kelanjutan dari video saya yang kemarin. Untuk teman-teman, jadi begini. Kita harus perlu mengetahui sesuatu sebelum kita melakukan suatu hal. Jadi di sini saya maksud adalah ketika kita mau melakukan klaim santai, kita harus tahu lebih dahulu cara-caranya, teknik-tekniknya. Kemarin saya sudah sempat singgung di video saya sebelumnya, tapi kali ini saya akan menjelaskan lebih detail lagi supaya pada saat klaim Bapak Ibu atau teman-teman atau pelanggan sekalian di Home Credit tidak melakukan kesalahan. Oke teman-teman, jadi begini. Di sini ada updatean terbaru kemarin di Home Credit. Setelah saya membuat video yang kemarin, baru saya dapat updateannya. Ternyata saat sekarang itu untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang memakai kontrak atau membeli perlindungan santai atau pada saat pembiayaan melakukan atau memakai perlindungan santai di tanggal 10 Desember 2020 kemarin sampai dengan hari ini, itu kita diarahkan langsung klaimnya itu ke PT Boltek memang. Nah teman-teman, langsung saja teman-teman, tanpa basa-basi lagi, saya akan membahas lebih rinci, lebih mendalam soal klaim agar kita melakukan step by step, langkah demi langkah yang benar supaya kalau misalkan kita klaim, potensi disetujuinya itu lebih besar. Oke teman-teman, Bapak Ibu sekalian, berikut adalah hal-hal yang perlu kita ketahui sebelum melakukan klaim santai. Mari kita lihat. Yang pertama adalah barang yang bisa kita klaim santai itu apabila barang itu memang benar-benar akibat dari bencana atau suatu musibah yang menyebabkan barang itu tidak bisa digunakan lagi. Jadi di poin pertama ini penekanannya adalah barang tidak bisa digunakan lagi. Nah kalau seperti itu berarti kita bisa klaim ke santai gitu ya. Kemudian yang kedua adalah barang yang benar-benar dari efek samping bencana atau suatu musibah yang benar-benar menimpa kita, bukan karena kelalaian kita. Jadi istilahnya atau artinya bahwa barang yang kita klaim, barang elektronik atau barang mebel yang kita klaim adalah benar-benar efek dari bencana alam atau suatu musibah yang menimpa kita. Jadi bukan karena kelalaian kita. Jadi di penekanannya itu bukan karena kelalaian kita. Kalau pada kelalaian kita itu, mohon maaf, itu diklaim kemungkinan besar ditolak. Untuk hal yang ketiga adalah barang-barang yang kita klaim adalah benar-benar barang yang dilindungi oleh asuransi atau perlindungan santai ini. Yang dimaksud ini adalah barang-barang elektronik atau barang-barang mebel. Nah, barang-barang elektronik dan barang-barang mebel ini sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Nanti Bapak Ibu atau teman-teman boleh buka kembali video saya yang ada di atas ini. Di atas ini nanti tinggal klik dan nonton. Kemudian yang keempat ini adalah soal alamat. Jadi di sini kita mencantumkan benar-benar alamat tempat tinggal kita atau rumah kita, sertakan RT dan RW-nya, atau ada nomor rumahnya, sertakan alamat yang benar-benar dilindungi oleh perlindungan santai. Jadi pada saat kita melakukan pembiayaan atau kita membeli santai, itu kita harus benar-benar memberi alamat itu sesuai dengan tempat tinggal kita. Yang paling diperhatikan adalah RT dan RW-nya. Jangan sampai salah ya teman-teman ya, Bapak Ibu semuanya. Yang kelima
adalah soal dokumen. Jadi di sini teman-teman, Bapak Ibu sekalian, dokumen yang harus kita lengkapi adalah dokumen sesuai dengan bencana atau musibah yang menimpa kita. Misalkan bencana alam, itu kita lengkapi data-data seperti apa. Silakan Bapak Ibu cek di video saya yang sudah saya bahas tadi. Bisa juga nanti klik di link deskripsi, akan saya sertakan link videonya. Yang keenam, usahakan sesegera mungkin melaporkan kejadian atau musibah yang menimpa Anda atau Bapak Ibu sekalian pelanggan sebelum 30 hari. Jadi sebelum 30 hari itu artinya setelah kejadian, sebelum 30 hari kita harus sudah lapor. Kalau lewat dari 30 hari, mohon maaf, prosesnya tidak bisa dilanjutkan. Nah, laporan ini seperti apa? Akan saya jelaskan bagaimana cara laporannya. Kita langsung lihat seperti ini. Saya akan tunjukkan teman-teman. Oke teman-teman, jadi format ini adalah format klaim asuransi santai. Nah, format ini saya buat untuk membantu beberapa nasabah untuk klaim santai. Nah, yang pertama kita klaim itu kita melakukan email, dan di isi emailnya itu kita cantumkan nama nasabah, kemudian nomor kontrak. Setelah nomor kontrak, kita juga lampirkan nomor HP yang aktif ya. Jadi nomor HP yang aktif ini gunanya untuk mereka bisa hubungi kita. Terus kemudian kita juga lampirkan NIK KTP, tempat tanggal lahir, dan tujuan klaim. Jadi tujuan klaim sini saya jelaskan sedikit. Itu biasanya kita kasih tahu saja tujuannya untuk klaim asuransi santai. Jadi itu saja teman-teman. Ini sedikit informasi isi email pada saat klaim. Oke teman-teman, di sini kita bisa melakukan pelaporan lewat dua jalur, yaitu yang pertama lewat email, yang kedua kita bisa lewat telepon. Saya selama berpengalaman saya belum lewat telepon, tapi saya sudah melakukan lewat email dan itu lumayan cepat dibalas. Nah teman-teman, kalau untuk email, teman-teman email saja ke alamat hcp@mtwi.co.id. Saya ulangi, emailnya hcp@mtwi.co.id. Nanti saya sertakan juga di link deskripsi. Untuk hotline-nya teman-teman bisa telepon di nomor 0804 1401 076. Nah, kedua jalur ini teman-teman bisa melakukan pelaporan sebelum 30 hari. Kalau teman-teman merasa kesulitan, teman-teman bisa langsung datang ke tempat-tempat yang dekat dengan teman-teman yang ada sales home kreditnya biar dibantu. Oke teman-teman, untuk yang ketujuh, di sini teman-teman kita diminta untuk melakukan pengiriman dokumen ke pelanggan Boltek. Jadi di situ teman-teman kita melakukan dua hal setelah kita melakukan pelaporan dengan dua cara yang tadi lewat email atau telepon. Nanti di sini teman-teman setelah itu ada balasan, dan itu balasannya kita disuruh untuk lengkapi dokumennya. Jadi dokumen-dokumen yang dilengkapi ini nanti berdasarkan bencana atau musibah yang menimpa. Jadi teman-teman nanti kita buat pelaporan dulu, nanti dari Bolteknya akan mengirimkan persyaratannya seperti apa. Nah persyaratan itulah yang akan kita lengkapi dan kita kirim melalui email, dan kita juga akan mengirim dokumen fisiknya itu langsung ke perusahaan PT Boltek. Untuk alamat perusahaannya akan saya lampirkan di slide berikutnya. Nah teman-teman, di sini untuk dokumen fisiknya
itu kita langsung kirim ke pusat. Sedangkan sebelum kita mengirim itu, kita juga harus mengirim dokumen non-fisik atau berbentuk file. Untuk dokumen yang harus kita lengkapi itu atau file yang harus kita lengkapi itu adalah file seperti KTP. Jadi kalau misalkan ini sebenarnya disebut dengan sebuah foto identitas sih, tapi foto identitasnya itu bisa juga pakai KTP, bisa juga pakai SIM, bisa juga pakai paspor yang ada fotonya ya. Jadi kartu identitas yang ada fotonya. Nah, terus kemudian yang kedua, foto selfie bersama kartu identitas atau KTP tadi ya. Nah, terus yang ketiga itu kita harus siapkan juga surat keterangan dari RT dan foto selfie bersama RT atau difotoin. Pokoknya ada foto bersama RT gitu. Terus yang berikut surat keterangan dari RW, difoto juga ya filenya. Nanti kita foto terus kita kirim lewat email yang sudah saya jelaskan di sebelumnya tadi. Emailnya saya ulangi saja ya, ke hcp@mtwi.go.id. Nah teman-teman, terus yang berikutnya itu kita foto selfie bersama Pak RW juga tentunya. Terus surat-surat ini bisa juga kita lampirkan lagi surat keterangan dari kelurahan. Nah itu tapi sebenarnya ini tidak terlalu diharuskan, itu apabila diperlukan saja. Nah boleh dilampirkan, boleh juga tidak. Terus yang berikut itu foto buku tabungan. Nah buku tabungan ini untuk apa sih? Nanti kalau misalkan klaim ada disetujui, buku tabungan inilah yang akan salah satu dokumen verifikasi juga, yaitu mereka melihat di buku tabungan itu sama tidak namanya seperti di KTP kayak gitu ya. Jadi itu fungsinya untuk dikirimkan uang nanti ya. Nah terus yang berikut itu foto barang-barang yang rusak. Saran saya barang-barang rusak ini difoto adalah barang elektronik dan barang mebel ya. Boleh foto rumah yang rusak atau seng terangkat boleh. Tapi kalau misalkan barang elektronik dan barang mebel tidak ada yang rusak, itu sebaiknya jangan diklaim saja. Soalnya dia bukan melindungi rumah. Santai ini dia melindungi barang elektronik dan barang mebel yang ada dalam rumah. Jadi kalau misalkan seng terangkat dan misalkan TV atau kulkas atau mesin cuci atau lemari atau tempat tidur, kursi, meja ada yang kena basah, terus rusak, sofa misalkan kerendam air atau kerendam banjir, itu bisa diklaim. Tapi kalau selain itu klaimnya boleh, tapi kemungkinan besar juga ditolak kalau misalkan hanya klaim sengnya terangkat. Itu ya teman-teman ya. Jadi hanya situ saja dulu penjelasan dari saya. Semoga video saya ini sangat bermanfaat buat teman-teman semua, Bapak Ibu yang memakai produk santai ini. Dan saya juga minta dukungannya dengan cara subscribe channel saya ini supaya saya lebih semangat lagi untuk membagikan atau membuat edukasi-edukasi soal home credit dan lain sebagainya. Teman-teman, hanya itu saja dulu. Terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai dan salam dari saya, Galang Antonius. See you at the top. Salam dahsyat. I think back to all the better days when I used to be young and free. I remember her like it was yesterday. She was so beautiful to me. In my mind sometimes I'll run away to this time back in history. She reminds me of the summertime way back.